BP lagi siap-siap untuk lepas beberapa anak perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batubara. Sepertinya nih ya, BP bakal lebih fokus ke sektor green energy, yang mana kita tahu kemarin BP itu mulai masuk ke bisnis atau proyek waste to energy. Nah, bagus atau enggaknya langkah BP ini emang harus dilihat secara komprehensif. Dan di video ini kita akan lebih bahas dari sisi teknikalnya, gimana respon marketnya, dan langkah antisi apa yang mesti diambil oleh retail yang budiman. Baik yang kalian yang sudah punya barang, lagi pegang barang, maupun yang lagi pengen atau baru mau beli gitu ya. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas ISG-nya dulu ya. Yang hari ini menguat 0,52%, tutup di 7594.11. Sebenarnya masih nggak berubah terlalu banyak ya, meskipun minus 0,52%, masih di dalam range sideways yang kemarin kita bahas belum keluar, dan juga masih area support 7528 7593 ini masih nahan jadi support. Kok area support, area gap, maksud saya area gap 7528 7593 masih nahan jadi support. Tapi ya hati-hati aja ya, karena nggak menutup kemungkinan dalam waktu dekat ke depan IHSG malah lanjut ke bawah. Jadi kalau misalnya breakdown 7520-an tuh peluang untuk lanjut ke 7400 atau bahkan nutup gap 7346 7309 tuh jadi makin gede gitu ya. Saya sih hari ini sebenarnya ngarep IHSG tutup di atas 7676 ya, 7670 gitu kayak supaya memperbesar peluang untuk lanjut ke 7900-an. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa. IHSG tutup di 7594. Jadi kesimpulannya buat yang lagi trading jangka pendek, tetap stay safe, tetap jalankan strategi antisipasinya ya. Mau pakai menu trailing stop loss, take profitnya dipasang ataupun dipantengin, itu eksekusi manual ketika nyampe area-area yang sudah ditentukan, bebas. Yang penting gimana caranya nggak telat jualan aja ya. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini, beberapa saham yang mau saya bahas. Seperti biasa ada 3 aja yang dibahas ya. Yang pertama BRMS. Ini saham tadi dibahas waktu live trade pagi ya. Dan sebenarnya juga pernah masuk dalam stock ideas di tanggal, kalau nggak salah hari tanggal 14 ya, seingat saya. Antara 14 atau belasan kemarin lah ya. Dan hari ini tadi pagi itu di spill waktu live trade pagi sekitar 895, kemudian 890, 895, 900 itulah ya. Intinya sih tadi pagi sempat naik sampai ke 930 dan harusnya sempat exit dalam posisi cuan. Intinya sih happy cuan BRMS ya. Buat yang belum jualan juga mestinya di penutupan hari ini di 905 itu masih ada cuan. Tinggal gimana caranya atur strategi exitnya ya. Buat yang pengen buyback tinggal antri, siapa tahu nyamperin area 870 dan 870 855 lagi gitu ya. Waktu di stock ID kemarin tuh strateginya 855, yang punya barang di 855 ya udah lumayan ini cuannya gitu ya. Tapi cuan BRMS. Next, energi. Ini juga tadi waktu live trade pagi di spill si energinya di sini nih ya, sekitar ini tadi di spillnya. Jadi 13 sih, sorry, 1840 1835 tadi di spill dan sempat naik sampai ke 1895. Ini juga mestinya sudah exit atau sudah sempat jualan dalam posisi cuan gitu ya. Ya singkat cerita energinya happy cuan sih. Buat yang masih ada barang, bener-bener hati-hati kalau ternyata dalam waktu dekat ke depan turun, apalagi tutup di bawah 1720, mungkin masih ada barang dan masih mau disimpan gitu ya. Next, HRTA. Nah ini juga tadi waktu jam berapa ya, kayaknya sih masih live sesi 1 dah. Iya di sini sih, di sekitar
2810, 2820 tadi di spillnya. Kemudian tadi sempat naik sampai ke 2960. Nah ini mau baik yang udah jualan maupun yang masih ada barang ya happy cuan sih, masih ada cuannya karena tutup di 2880 hari ini. Cuman yang masih ada barang nggak ada salahnya pasang pengamannya ya. Misalnya punya barang di 2810, 2820, nggak ada salahnya pasang trailing stop atau update stop lossnya di 2830. Cuman ya udah kempes sisa dikit banget. Kalau kejual paling ya BEP doang ya, plus fee nya udah BEP. Atau naikin aja di 2860 gitu, trailing stop atau update stop lossnya di situ. Intinya happy cuan ini HRTA nya. Mudah-mudahan tadi udah pada sempat jual karena strateginya yang di live trade pagi yang beberapa yang di spill tadi itu memang buat fast trade ya. Next kita bahas stock IDs. Kemarin ada 4. Yang pertama Cimori. Strateginya nih ngantri nih di 4460, 4450 belum dapat barang, hari ini melemah 1,5%. Tadi open di bawah penutupan hari Jumat, kemudian sempat naik sampai ke 4720 dan ternyata kempes. Saya pikir bertahan di atas tapi nggak kempes. Oke, karena hari ini kempes, saya kalau ada di posisi yang pengen beli Cimori, saya akan masih tetap pilih ngantri 4450 atau 4460 boleh sih, dan 4350 ya, karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 4260 dan target TP1 di 4900 gitu ya. Next yang kedua ada DGWG. Nah ini kemarin strateginya beli di 396 dapat barang karena ya hari ini tutup di 384, jadi ada floating minus. Stop lossnya kemarin kalau turun dan tutup di bawah 384, jadi kalau besok atau dalam waktu dekat ke depan ternyata tutup di 382 atau lebih bawah, berarti waktunya exit gitu ya. Ya cut loss dulu nggak apa-apa lah, kita amankan pelurunya dulu. Next, layout. Si layout ini juga strateginya kemarin ngantri di 153. Mestinya udah dapat barang buat yang mungkin ngantri tadi pagi waktu market belum buka gitu ya, karena hari ini tutup dan low-nya di 152. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 145, jadi masih aman disimpan buat yang udah punya barang. Target TP-nya kita incar target TP selanjutnya yaitu di 176, mudah-mudahan lancar ke sana. Next, NCKL nih belum dapat barang, strateginya ngantri 1165. Cuman mungkin ada yang udah dapat barang di 1200, hold dulu nggak masalah. Ya, yang masih pengen ngantri di 1165 boleh, dan 1125 juga boleh. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 1095 gitu ya. Target TP1 ada di 1315, 1350. Kemudian selanjutnya kita bahas ini nih, si BP nih yang mau lepasin anak usahanya yang di bidang pertambangan batu bara. Sepertinya dia sudah mulai serius ya masuk ke sektor green energy nih si BP. Nah, sebenarnya sih ngelihat aksi BP ini mesti dilihat secara komprehensif supaya kita tahu persis aksi divestasinya ini merupakan benar-benar pengen perluasan atau gara-gara ketekan dong, misalnya cash flow-nya ketekan segala macam gitu ya. Rasanya sih enggak kalau cash flow-nya ketekan dan seterusnya yang negatif misalnya gitu, sepertinya sih enggak. Tapi poinnya di sini adalah yang mau saya bahas bukan dari sisi fundamentalnya, tapi kita mau lihat respon marketnya karena saya mau bahas sisi teknikalnya. Cari level-level yang perlu dipantau buat yang udah punya maupun yang baru mau beli gitu ya. Nah oke, gini si BP nih. Si BP hari ini melemah 2,9%, tutup di 270. Mungkin udah ada yang punya barang. Singkat cerita sih kalau buat yang udah punya barang, karena belum tutup di bawah 268. Tadi sih sempat turun ke 264 ya, tapi tutupan 270. Jadi buat yang masih ada barang, sebenarnya hold dulu masih oke-oke aja sih. Gitu ya, hold dulu sebenarnya masih oke-oke aja. Kecuali tutup di bawah 268, dan ada area yang nggak jauh dari sini dan perlu dipantau, yaitu di 256, 250, 240. Karena kalau sampai ke bawah 240, kalau misalnya kita lihatnya cuma segini doang nih. Nah, perjalanan naik dari low Maret sampai sekarang, nah dari perjalanan naik sejak low Maret sampai sekarang ini, kalau lihatnya cuma itu doang, selama ke bawah 240 ya ini masih aman. Jadi area yang lebih enak untuk misalnya tanda kutip beli gitu ya, saya lebih pilih area 250-an kecil gitulah, dengan stop loss ya di bawah 240.
closingnya nggak masalah. Nah, kalau misalnya masih ke bawah 240 berarti ada potensi ini BP bikin sideways yang range-nya menyempit gitu ya. Sideways range-nya menyempit bisa ditungguin di 210, 200, 189. Itu sih. Bisa ditunggu-tungguin area itu. Saya sih lebih struck area 210-an ya. Rasanya area 210-an ini cukup penting dipantau karena kalau membal di situ ada potensi dia membal lagi, entah cuma ngetes 250, 260 atau sekaligus atau sekalian maksud saya langsung breakout 300 gitu. Kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas kalau misalnya sekarang ini lagi ada barang pengen masih mau disimpan, ya selama nggak tutup di bawah 270 masih terbukti relatif aman-aman aja gitu ya. Atau pengen antri bawahnya lagi, coba incer 250-an kecil gitu sih ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Kemudian kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Selasa 21 April 2026. Sebelum lanjut bahas saham-sahamnya, ini ada info kalau tanggal 25 April ada bimbel cuan ya. Kita akan bahas analisa teknikal dari dasar, cara baca chartnya ya, dari tren, kemudian cari support resisten dan seterusnya gitulah. Gratis, link daftarnya ada di bawah via Zoom meeting jam 9 pagi hari Sabtu gitu ya. Daftar aja dulu karena gratis, daftarnya gampang, tinggal isi form dikit doang. Nanti link Zoom meetingnya akan dikirim langsung ke email yang didaftarkan. Jadi pastikan email dan nomor WhatsApp yang diinput itu benar gitu ya, aktif. Oke, lanjut 3 saham pilihan kami untuk hari Selasa 21 April 2026 dan dalam waktu dekat ke depan. Saham pertama ada ASSA. Sebenarnya ini saham pernah masuk ke dalam stock ideas beberapa hari yang lalu dan belum disamperin karena ya masih di 900-an aja nih sampai sekarang. Hari ini tutup di 905. Kemarin strateginya ngantri 880, 840, 805 gitu boleh. Stop lossnya ya kalau turun dan tutup di bawah 770. Saya sih lebih pilih area 820 ya. 830. Iya nih. 820 seru nih, 840, 840, 805. Situ boleh lah. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 770 gitu ya. Target TP-nya kita incer, boleh pakai target TP dari setup yang baru ini yaitu di 995. Sama sih, yang lama juga target TP-nya di 995 gitu ya. Setup yang lama maksud saya. Kemudian berikutnya ada BKSL. Hari ini tutup di 115. Kemarin beberapa waktu yang lalu sempat ada strategi yang belinya ngantri di 110. Mungkin udah ada yang beli di 116. Kemarin juga sempat dibahas sebenarnya areanya itu 116, 110 dan 103. Mau ngantri di ketiga level itu boleh, salah dua atau salah satu boleh. Yang pengen ngantri bawahnya lagi ya di 110 dan 103 gitu ya. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 98. Target TP1 ada di 135. Yang ketiga ada MARK. Hari ini melemah 1,8% nih, tutup di 800. Sebelumnya pernah ada strategi yang belinya di 758 dan 740 ya. Targetnya di target TP1 di 840. Udah lunas, udah jualan harusnya. Ini buat yang pengen buyback atau buat yang baru mau beli juga nggak masalah sih. Strateginya masih sama persis. Area belinya di 760 dan 740 lah ya. 760 dan 740. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 720 dan target TP1 masih di 840 juga. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.